Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Master Dudi Supriyadi. Saya adalah terapis juga instruktur di terapi kabuyutan Nabawa Datala Gusmus Raksajasad. Gimana kabarnya, sahabat sehat semua? Mudah-mudahan sehat dan berada dalam kelimpahan. Pada kesempatan ini masih membahas tentang fungsi dan struktur organ. Nah, kemarin kita sudah membahas salah satu organ yang penting dalam tubuh kita, yaitu paru-paru, yaitu organ sistem pernapasan. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu organ yang sangat penting di dalam sistem pencernaan, yaitu organ lambung. Sahabat sehat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam rumusan terapi kabuyutan Nabawa Datala bahwa organ itu mempunyai dua sudut pandang, yaitu secara pasti alam juga secara pasti budaya. Nah, kita akan bahas dua-duanya tentang organ lambung ini. Sahabat sehat sekalian, kita akan bahas tentang lambung pengertian secara pasti alam. Lambung terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri, itu sebelah dari hati kita. Nah, organ lambung merupakan organ pencernaan yang sangat penting dalam tubuh kita. Organ lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lambung bagian atas, bagian tengah, juga bagian bawah. Nah, untuk bagian atas ada kardia dan ada pundus. Nah, masing-masing mempunyai fungsi. Yang pertama, jadi kardia itu adalah fungsinya mengontrol masuk makanan ke dalam pencernaan atau ke dalam lambung sini. Nah, di sini kardia ini sebagai katup ya, yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran makanan yang masuk dari tenggorokan, esofagus ya, ke dalam lambung kita. Kemudian fungsi dari pundus adalah untuk menyimpan gas dari reaksi kimia ataupun fermentasi yang ada di dalam lambung, juga udara yang masuk melalui makanan. Ya, yang selanjutnya fungsinya adalah sebagai reaktif adaptif, artinya bahwa si lambung ini untuk membuka ataupun menutup, kemudian juga mengembang mengempisnya. Karena ketika makanan masuk, itu kan berarti secara volume besar. Nah, dia akan secara plek-plek, secara fleksibel akan mengembang. Kemudian, kita masuk ke lambung bagian tengah. Nah, bagian tengah atau disebut dengan korpus ataupun bodi lambung. Nah, di sini fungsinya adalah menghasilkan asam lambung atau HCl. Juga hormon pepsi ya, yaitu untuk membantu memecah protein. Nah, selanjutnya fungsinya adalah untuk mengaduk dan mencampur makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung, ya makanannya, gas, kemudian juga air, di sini akan diaduk di lambung tengah. Nah, selanjutnya fungsinya adalah untuk pencernaan protein. Jadi di sini akan dihasilkan protein ya dari proses kimia. Masuk ke lambung bagian bawah. Nah, di sini ada antrum ya. Ini antrum ya, fungsinya adalah untuk menghasilkan makanan, menghaluskan makanan. Jadi makanan di bagian tengah diaduk, kemudian dihaluskan di bagian lambung bagian bawah. Kemudian mengatur pengeluaran, artinya mengatur makanan yang masuk ke lambung untuk disalurkan ke usus kecil ya, atau duodenum. Nah, kemudian memalnya adalah untuk menghasilkan hormon gastrisin ya. Jadi hormon untuk melumatkan makanan. Nah, untuk pilorus sendiri fungsinya adalah sebagai katup seperti juga di kardia. Jadi untuk menutup dan membukanya makanan yang dari lambung bawah masuk ke usus kecil. Kemudian juga untuk mengatur arus balik, artinya ketika ada gas yang masuk ke dalam usus kecil itu bisa tertahan, ditutup oleh pilorus. Nah, itu dari fungsi
lambung baik dari atas, tengah maupun bawah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fungsi dari lambung itu sendiri. Yang pertama, mencerna makanan baik secara mekanik maupun secara kimia. Nah, selanjutnya kedua, menghasilkan asam lambung atau HCI dan enzim pencernaan atau pepsin. Nah, ini fungsinya untuk membantu memecah protein. Nah, yang ketiga, untuk mengaduk makanan ya sehingga menjadi cairan kental. Nah, jadi di sini fungsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke usus kecil. Yang selanjutnya adalah membantu membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan, karena makanan yang kita cerna tidak semua steril ya, ada juga yang mungkin ada kuman atau bakteri yang lain yang masuk. Nah, itu bisa dibunuh di lambung. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai keluhan yang terjadi di lambung. Jadi ketika fungsi lambung kita menurun atau terganggu, maka biasanya ada keluhan yang terjadi. Yang pertama biasanya nyeri di ulu hati ya. Nah, kedua biasanya dirasakan kembung atau bengah, nah, kan kembung. Yang ketiga sering sendawa. Nah, berarti kalau kita sering sendawa berarti itu menandakan terganggunya organ lambung kita. Kemudian bisa juga keluhannya mual dan bahkan bisa muntah. Nah, selanjutnya nafsu makan yang menurun. Nah, tentu saja kalau lambung kita mungkin perih gitu ya, nafsu makan menurun karena ketika biasanya kalau gangguan lambung itu dimasukin muntah, nggak dimasukin juga perih gitu. Selanjutnya biasanya ada rasa pahit dan asam di mulut. Nah, itu salah satu indikasi bahwa lambung kita sedang terganggu. Kemudian juga bisa diindikasikan dengan lemas, pusing, dan BAB berwarna hitam. Nah, BAB berwarna hitam ini mengindikasikan bahwa sudah terjadi luka biasanya di dinding lambung sehingga darah tercampur dengan makanan maka keluarnya fesesnya warna hitam. Nah, itu beberapa keluhan dari gangguan lambung. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian lambung secara pasti budaya. Lambung itu perlambang dari finansial kita atau kebutuhan pokok kita. Jadi kita bekerja ya kan menghasilkan sesuatu untuk menutupi kebutuhan kita. Nah, seperti itulah juga kita belajar dari lambung bagaimana kita punya masukan yang cukup, kemudian kita olah pendapatan kita prioritaskan mana yang penting, mana yang lebih penting gitu ya, mana yang tidak penting dalam kehidupan kita sehingga finansial kita lebih baik lagi. Jadi fungsi lambung adalah sama dengan finansial kita. Jadi kita harus bisa dalam kehidupan ini memilah dan memilih mana yang penting, mana yang tidak penting. Nah, seperti itulah perlambang dari lambung kita. Semoga kita bisa menjaga lambung kita tetap sehat, juga menjaga finansial kita tetap sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat berjumpa kembali pada video selanjutnya tentang fungsi dan struktur organ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.